Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di hari Minggu ini, di hari Minggu malam Senin ya, kita akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Tengah, asal Brebes tepatnya, yaitu Mbak Nuna. Wah, teman-teman udah pasti nunggu-nunggu nih ya kisah dari Mbak Nuna, dan pastinya keren. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor. Kebun kosong di samping rumah Risma. Pagi itu, Bu Salima mendengar suara bayi menangis di kebun kosong. Hari memang masih terlalu pagi, masih pukul 4. Bu Salima hendak pergi ke pasar untuk membeli bahan masakan karena dia memang berjualan aneka macam masakan Batak. Rute yang dilewati memang hanya lewat kebun kosong itu saja, dan lokasinya dekat dengan sebuah rumah mungil milik pasangan yang baru saja pindah sekitar 11 bulan yang lalu. Merinding sekujur badan Bu Salimah manakala suara tangis bayi itu seolah tepat berdentum di telinganya, keras sekali, memekakkan gendang telinga. Spontan, tubuhnya pun terpaku hingga tak dapat bergerak, dan tidak lama kemudian sesuatu yang terasa berat menggelayuti area tengkuknya. Lehernya serasa diikat oleh batu. Susah payah Bu Salimah merapal ayat-ayat Al-Quran yang ia bisa, sampai akhirnya kakinya pun perlahan mulai bisa melangkah meninggalkan area kebun kosong itu. Sepulangnya dari pasar, Bu Salimah pun kembali melewati kebun, tapi suasananya kini mulai terang dan beberapa orang terlihat tampak berlalu lalang. Meskipun demikian, matanya tetap menyimpan sejuta perasaan takut kala mengingat kejadian yang baru saja ia alami ketika hendak pergi ke pasar. Memang, kebun itu sudah lama terbengkalai, tapi tidak ada hal-hal gaib yang menghantui warga, dan entah kenapa hari itu Bu Salimah mendapatkan sebuah gangguan. Sekembalinya dari pasar, Bu Salimah pun dibantu anak-anaknya untuk memasak bahan belanjaan, lalu kemudian dibuat aneka lauk pauk yang nantinya akan dijual berkeliling olehnya. Tepat pukul 10 pagi, Bu Salimah pun berangkat untuk menjajakan masakan jualannya. Rute yang sama kembali dilewatinya, seperti ketika ia pergi ke pasar, dan kali ini ia pun mencoba menoleh lagi ke arah kebun kosong itu, tentunya dengan segenap perasaan takut yang masih membekas. Dia berhenti di rumah terdekat dan langsung memanggil penghuninya. "Lauk Teh Risma." Orang yang dipanggil sudah ada di ruang tamu, jadi tidak menunggu lama pintunya pun langsung terbuka. Transaksi jual beli pun dilakukan. Tidak lupa diselingi obrolan ringan di antara keduanya. "Teh Risma, sama Pak Randi betah nggak tinggal di sini?" tanya Bu Salimah. "Alhamdulillah, betah Bu. Sudah hampir setahun kan saya di sini," jawab wanita berparas cantik bernama Risma. "Iya Teh Risma, tanah ini mah sejak dulu aman. Lingkungan di sini juga terkenal paling enak buat tempat tinggal. Kalau di depan sana kan rame deket jalan. Kalau di sini mah sepi, jadi adem," imbu Bu Salimah sembari matanya celingukan ke arah kebun kosong yang masih terus menghantuinya. "Bu, kenapa?" Rupanya gelagat dari Bu Salimah terbaca oleh Risma. Enggak, cuma kebun itu udah lama kosong.
Yang punyanya apa nggak sayang ya ditinggalin begitu aja? Padahal mah kalau dibangun rumah terus dikontrakin. Rame, sahut Bu Salima dengan sedikit gugup. Iya ya Bu, mungkin belum kepikiran sama yang punya tanahnya. Dijawab dengan nada yang cukup sopan oleh Risma. Tidak lama kemudian, Randi selaku suami dari Risma keluar dari dalam rumah lalu memberikan isyarat agar istrinya segera masuk. Ya udah ya Bu, silakan kalau mau lanjut jualan keliling. Saya pamit masuk ya. Bu Salima pun akhirnya pamit juga untuk lanjut berjualan. Kenapa sih, A? Kamu kok bersikap kayak gitu? Kan gak enak atuh sama Bu Salima. Protes Risma saat keduanya sudah masuk ke dalam rumah. Yang kamu lupa ya sama janji kamu? Tanya Randi yang diiringi kerlingan mata yang nakal. Ya ampun, A. Ini kan sudah mau azan zuhur. Risma melotot seolah tidak percaya dengan sikap suaminya yang sepertinya meminta sesuatu padanya. Ya makanya hayo atuh buruan, mumpung belum azan. Nanti biar sekalian mandi besar deh. Rayuan maut pun dilancarkan Randi pada istrinya dan memang itu selalu saja berhasil. Keduanya yang terbilang pengantin baru itu pun langsung asyik berduaan di dalam kamar dengan tanpa halangan dan juga gangguan apapun. Siang itu, dunia rasanya hanya milik mereka saja. Randi adalah seorang pengusaha. Usianya pun sudah cukup matang untuk ukuran pria dewasa, yakni 42 tahun. Sedangkan Risma adalah seorang wanita rumahan yang usianya terpaut 9 tahun lebih muda. Randi memang jarang di rumah, biasanya dia akan datang berkunjung 1 bulan sekali dan akan menghabiskan waktu di rumah itu selama 1 minggu. Malam itu juga merupakan malam terakhir bagi kebersamaan mereka sebab besok Randi harus kembali bekerja dan akan pulang 1 bulan kemudian. Selama menempati rumah mungil yang dibangun Randi untuknya, Risma tidak pernah mengalami gangguan apapun kecuali malam ini. Dia mendengar suara bayi menangis dari arah kebun kosong yang tadi siang dibahas oleh Bu Salima. Risma sedang di dapur membuat kopi untuk suaminya. Jadi hanya dia sendiri saja yang bisa mendengar tangisan memilukan dari bayi yang usianya diperkirakan baru saja dilahirkan itu. Suaranya terasa begitu dekat dan menggema. Tubuh Risma langsung bergetar hebat, menimbulkan guncangan pada gelas kopi yang tengah dipegangnya. Tangannya terkena tumpahan air panas. Lalu tidak lama, gelas cangkir itu beserta isinya sudah berpindah ke lantai. Sayang, kamu teh kenapa? Randi datang dan membantu yang mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Bukannya menjawab, Risma justru menangis sesenggukan. Ya udah, kalau kamu sakit, kamu istirahat saja ya di kamar. Gak usah bikinin kopi. Randi lalu memeluk istrinya penuh kehangatan dan membawanya ke dalam kamar. Setelah membersihkan tumpahan kopi dan membasuh tangan Risma yang sempat terkena air panas. Keesokan harinya, Risma sebenarnya enggan melepaskan kepergian Randi, tapi wanita itu terpaksa dan harus rela karena dia tidak punya pilihan dan tentu saja tidak memiliki wewenang. Randi mengecup mesra kening istrinya sembari pamit. Nanti kalau sudah sampai, telepon kamu ya. Risma pun hanya mengangguk pasrah atas semua perintah atau apapun yang dikatakan suaminya. Selang beberapa jam kepergian Randi, Bu Salima pun kembali datang untuk menawarkan masakan jualannya. Tapi kali ini Risma absen dan tidak membeli apapun karena merasa tidak ada orang lain di rumahnya yang perlu diberi makan. Suaminya telah berangkat sedangkan dirinya rasanya sudah kehilangan selera makan akibat kejadian semalam. Bu Salima sebenarnya merasa kasihan melihat Risma yang selalu saja kesepian. Tapi di daerah sini banyak wanita-wanita seusianya yang secara ekonomi bernasib jauh lebih memprihatinkan, sedangkan Risma sendiri terbilang sangat berkecukupan. Di dalam benaknya, Bu Salima berpikir kalau Risma masih terbilang beruntung, jika bosan ya bisa main handphone atau nonton acara televisi kesukaan.
Tidak seperti dirinya yang harus berjualan berkeliling dan berjalan kaki untuk bisa mendapatkan sesuap nasi. Seandainya Terisma tidak menjaga jarak dan mau bergaul sama tetangga juga warga sekitar, pasti hidupnya tidak akan kesepian, batin Bu Salimah. Malam pun datang, Risma sedang duduk di ruang TV. Tangannya asik mengganti channel pada remote, lalu gambar pun mulai bergeser dari acara satu ke acara yang lain, hingga pada satu stasiun TV, tangan Risma pun berhenti. Sebuah film dengan aktris legenda sebagai pemeran utamanya tampak menyita perhatian. Wajah sang aktris sangat pucat, dengan riasan mata dibuat hitam melingkar. Bibir tipisnya selalu bisa mengeluarkan suara tawa cekikikan yang khas, yang bahkan orang-orang bisa langsung ketakutan setiap kali mendengarnya, meskipun tahu jika itu hanyalah sebuah tipuan film belaka. Film itu menceritakan tentang seorang ibu yang tengah menggali kuburan anaknya yang sudah meninggal dunia. Dan ngerinya, si ibu sendiri adalah jelmaan kuntilanak. Risma seharusnya menjadi ngeri melihat film horor itu di malam hari seorang diri. Akan tetapi, seolah ada yang mendorong hatinya untuk tetap terus lanjut menonton film itu. Risma seolah memendam sesuatu di dalam dadanya ketika si anak berhasil dikeluarkan dari dalam peti, lalu didekap dan digendong oleh si ibu yang berwujud setan wanita itu. Sekarang giliran air matanya yang menetes tidak tertahankan melihat adegan yang seharusnya menyeramkan itu. Dan tidak lama kemudian, Risma yang tengah dirundung kesedihan tiba-tiba dikagetkan oleh suara tangisan bayi yang terdengar begitu keras. Remote di tangannya bahkan sampai terjatuh, dan hal itu membuatnya seketika sadar dari kesedihan yang berlarut-larut. Risma seperti orang linglung. Dia celingukkan ke sana kemari, disekanya wajahnya yang mulai bermandikan air mata. Lalu sekelebat bayangan wanita berbaju putih yang tadi dia lihat di TV mendadak muncul di dekatnya. Gerakannya sangat cepat, tapi Risma melihat sosok itu masuk ke dalam kamarnya. Risma dengan wajah yang sudah sangat ketakutan hanya bisa menanamkan pandangan sembari berjalan ke arah kamar. Matanya melotot kala menyaksikan pintu kamarnya dalam keadaan tertutup rapat. Dalam hatinya sudah terbesit perasaan ganjil. Bagaimana caranya sosok wanita itu bisa menembus pintu? Tapi meskipun begitu, dia tetap nekat memeriksa keadaan di dalam kamarnya, dan apa yang selanjutnya dilihat olehnya membuat lututnya seketika melemas. Ya, persis seperti di dalam film horor yang barusan dia tonton. Setan wanita itu tengah menggendong bayi yang sudah dikafani sembari menyanyikan sebuah senandung yang terdengar sangat mengerikan. Telinga Risma serasa ingin pecah mendengar kolaborasi antara tangisan bayi yang begitu keras dengan nada sumbang si kuntilanak. Risma berteriak sekencang-kencangnya. Dia melakukannya dengan sangat putus asa. Rasanya sudah ingin berlari saja kalau bisa, tapi kakinya sudah kehabisan tenaga. Ceritanya itu membuat sebagian warga berdatangan untuk menolong, tak terkecuali Bu Salimah. Warga juga mendatangkan seorang ustadz yang kemudian membacakan surah-surah untuk kesembuhan Risma. Suaminya kerja di mana sih? Ih, kasihan ngelihatnya ditinggal di sini sendirian kayak gini. Celetuk seorang wanita muda yang membantu mengipasi Risma yang kini tengah tertidur setelah berhasil ditenangkan. Gak tahu saya juga mah, orang yang gak pernah mau keluar sih, berbaur gitu kan, jadi kenal sama tetangga. Ini mah enggak, timpal ibu-ibu yang usianya sudah agak tua. Katanya si Terisma ini mah istri kedua, jadi sengaja ditaruh di sini, sembunyi-sembunyi gitu katanya nikahnya juga, bisik salah satu ibu yang lainnya dengan mimik wajah serius. Dalam sekejap, mereka pun diam setelah melihat kedatangan Pak RT dan Bu RT. Kondisi Risma yang tidak memungkinkan ditinggal seorang diri akhirnya memaksa dua orang warga menemani tidur di dalam rumahnya. Tadi juga sempat didatangkan bidan karena khawatir jika wanita berparas manis itu sedang dalam kondisi hamil. Tapi setelah diperiksa, hasilnya negatif. Keesokan harinya, suami Risma pun datang dengan tergesa-gesa dan wajah yang terlihat gugup.
Randi sempat menyapa beberapa orang yang ada di rumahnya, menjamu seadanya, lalu mengantar mereka pulang sampai di depan pintu rumahnya. Setelah keadaan mulai sepi, Randi langsung menanyai Risma. "Kamu itu kenapa sih, Yang? Kamu sakit lagi?" Risma menatap kosong tembok bercat putih di dalam kamarnya. Hatinya seketika diliputi kesedihan kalau mengingat sosok bayi yang digendong kuntilanak semalam. Dia pun kembali menangis dalam diam. Hanya air matanya saja yang tak henti mengalir di pipinya. "Kan sudah bilang buat istirahat. Jangan terlalu diforsir tenaganya." Randi mengusap rambut Risma dengan lembut. "Maaf ya, A. Udah bikin kamu datang ke sini," ucap Risma kemudian. Setelah beberapa saat dia hanya terdiam saja. Mereka berdua pun saling berpelukan, sementara air mata Risma kembali mengalir bak anak sungai. Randi pun terpaksa menginap semalam di rumah mungil mereka demi merawat Risma, tapi besoknya dia harus segera kembali bekerja. Di rumah, Risma coba menyibukkan diri untuk menelpon ibunya dan menanyakan kabar anak-anaknya. Ya, Risma sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan pertamanya yang kandas 1,5 tahun lalu. Jadi, Randi ini adalah suami keduanya. Saat tengah menelpon itulah, Risma berjalan keluar rumah untuk membuat sinyal tetap stabil. Langkahnya terus berjalan ke arah samping sampai tanpa terasa dia sudah berada di dekat kebun kosong yang ada di sebelah rumahnya. Bicara dengan anak-anak memang selalu berhasil membuatnya betah berlama-lama menempelkan benda pipi itu di telinganya. Meskipun sesudah itu, telinganya akan terasa sakit dan juga kepanasan. Sebab momen indah seperti itu jarang ia dapatkan semenjak ia menikah dengan Randi. Cinta telah membuatnya rela tinggal berjauhan dengan buah hatinya. Gempuran rasa rindu kerap kali menyeruak ke dalam relung hatinya yang terdalam. Biar bagaimanapun, dirinya tetaplah seorang ibu yang memiliki keterikatan batin dengan anak-anaknya. Sesuatu yang berada di sekitaran kebun membuatnya memutuskan sambungan telepon. Sikapnya yang tadi terlihat santai dan menikmati obrolan dengan keluarganya mendadak jadi suram. Ya, bagaimana tidak? Dengan mata kepalanya sendiri, Risma melihat seekor anjing berbulu hitam dengan gigi tajamnya tengah mengapit tubuh seorang bayi di mulutnya. Sementara itu, darah segar menetes dari leher si bayi yang terlihat sudah tidak bernyawa. Risma pun langsung lari tunggang langgang masuk ke dalam rumahnya. Ia lantas menuju ke dalam kamar dan menekuk kedua lututnya sembari duduk di atas kasur. Selain ketakutan, entah kata apa lagi yang pas untuk menggambarkan perasaannya. Yang jelas, Risma sedang diguncang psikisnya. Jika terus saja dibiarkan, mungkin kesehatan mentalnya akan terganggu. Kenapa? Kenapa? Risma mengacak rambutnya sendiri lalu melemparkan bantal ke sembarang tempat untuk meluapkan emosinya. Sementara itu, di tempat lain, Randi suaminya tengah makan siang bersama anggota keluarganya, yakni anak-anak dari istri pertamanya yang juga masih sah menjadi istrinya. Mereka bercengkrama selayaknya keluarga harmonis yang menjalani hidup tanpa beban masalah berarti. Dari pernikahan pertamanya itu, Randi dikaruniai 2 orang anak laki-laki tampan. Dan ya, ketampanan mereka didapatkan dari ayahnya dengan kontur wajah tegas, hidung mancung, dan rambut lurus memberi kesan gagah. Hal itu rupanya yang juga membuat hati Risma menjadi luluh. Sejak pertama berjumpa di sebuah minimarket secara tidak sengaja, mereka pun mulai berkenalan dan 3 bulan kemudian keduanya sudah sangat dekat hingga memutuskan untuk menikah. Selama ini, Randi menyembunyikan status pernikahannya dengan Risma dari anggota keluarganya, kecuali seorang kerabat dekatnya, sepasang suami istri yang sudah membantu proses pernikahan mereka. Pihak keluarga Risma pun sama, tidak ada yang diberitahu karena ayahnya Risma juga telah lama meninggal dunia. Risma pun menikah dengan wali hakim, disaksikan penghulu juga para kerabat dekatnya saja.
Perasaan cinta telah membuat keduanya menjadi buta, menabrak segala norma dan aturan hingga mengorbankan perasaan banyak sekali orang yang seharusnya mereka jaga. Setelah bersabar dan menunggu selama 1 bulan untuk bertemu dengan Randi, Risma yang sekarang sudah jauh berbeda membuat Randi terperangah. Ya, keadaan istrinya itu sungguh membuatnya ikut frustasi. Rumah yang dulunya bersih dan selalu rapi sekarang sangat tidak indah dipandang. Banyak benda-benda tidak berada di tempatnya, termasuk lantainya pun terlihat sangat-sangat kotor. Randi pun akhirnya terpaksa meminta bantuan kepada Bu Salimah yang kala itu kebetulan lewat untuk menjajakan jualannya agar bisa mencarikan seseorang yang bisa membantu beres-beres rumah. Keesokan harinya, Bu Salimah pun datang pagi-pagi sekali untuk mengantarkan orang yang mau bekerja itu. Setelah itu, dia langsung berpamitan pulang. Randi yang biasanya menghabiskan waktu untuk bermanja-manja bersama Risma, kali ini justru terus mengawasi istrinya. Banyak sekali pertanyaan yang timbul di benaknya tentang masalah apa yang tengah dihadapi oleh Risma sampai-sampai kondisinya menjadi seperti ini. Di dalam lubuk hatinya, dia sebenarnya khawatir kalau Risma akan memilih pergi meninggalkannya. Tapi dia juga tidak bisa melepaskan keluarganya. Laki-laki itu ingin memiliki 2 cinta di dalam kehidupannya. Dia lupa kalau merawat cinta tidaklah semudah menumbuhkannya. Apalagi dia harus membagi hatinya menjadi 2. Malam pun menjelang, Randi sedang berada di kamar. Dia masih menunggu Risma yang sejak 5 menit lalu berada di kamar mandi. Tapi hingga 10 menit berlalu, Risma tak kunjung keluar. Padahal bunyi gemericik air masih terdengar. Dengan gelisah, Randi pun melangkah ke kamar mandi. Diketuk pintu lalu dipanggilan nama istrinya itu sembari menunggu jawaban. Randi yang semakin gusar justru dikejutkan dengan kedatangan Risma yang baru saja masuk ke kamar. Wanita berparas manis itu langsung duduk di tepian kasur sembari melipat selimut yang tadi dibawanya keluar. "Sayang, Risma, kamu dari mana?" tanya Randi dengan raut wajah menegang. "Dari kamar sebelah, A. Ini ambil selimut." Risma menata selimut tadi di atas tempat tidur. Seketika wajah Randi memucat. Keringat mengucur di keningnya. Dia masih belum bisa mempercayai apa yang telah dilihatnya. Tapi dia pun enggan untuk membuka pintu kamar mandi yang sudah berada tepat di depannya. Dan untuk menetralisir rasa takutnya, Randi pun lalu memilih pergi ke dapur dan mengambil segelas air putih. Diteguknya dengan cepat agar hilang rasa haus yang ditimbulkan akibat adrenalin di tubuhnya meningkat. Saat ini, kepalanya sedang dipenuhi banyak pertanyaan soal bagaimana caranya ada suara orang di kamar mandi tapi tidak ada wujudnya. Namun, otaknya seolah tidak diizinkan untuk istirahat barang sejenak. Kali ini, dia kembali disuguhkan dengan kejadian tidak masuk akal lainnya. Matanya menangkap seorang wanita tengah berjongkok membelakanginya. Posisinya ada di pojok dekat tungku kompor. Randi yakin istrinya tadi masih berada di dalam kamar. Jadi, siapapun wanita ini, dia bukanlah Risma istrinya. Randi nekat mendekat karena dia pun merasa harus bersikap waspada. Jangan-jangan wanita ini berniat jahat atau dia adalah seorang maling, pikirnya. Randi belum sempat melangkahkan kakinya lebih dari 4 jengkal dan sosok wanita itu justru menoleh. Ya, wajahnya mirip Risma, tapi terlihat sangat pucat dan juga kurus. Seketika Randi mundur nyaris terjengkang saking kagetnya. Pergi! Pergi! Dasar makhluk tidak tahu diri! Usir Randi dengan suaranya yang lantang. Sosok setan wanita yang menyerupai Risma itu kemudian berdiri untuk menunjukkan apa yang dipegangnya selama berjongkok tadi. Dan hal mengerikan itu justru semakin membuat nyali Randi semakin menciut. Kakinya gemetar, pahanya lunglai, tidak kuat menopang berat badannya sendiri. Randi pun akhirnya ambruk di lantai. Dia terduduk lemas, manakala sesosok jasad bayi yang telah mati disodorkan kepadanya. Tidak sampai di situ,
Kepala wanita berwajah super pucat itu juga mulai bergerak-gerak menyeramkan seolah mengisyaratkan Randi untuk segera menerima jasad bayi itu. Randi tentu saja tidak mau mengambilnya. Dia ketakutan dan sangat terpojok. Tidak banyak yang bisa dilakukannya selain meringis, menahan rasa takut sembari duduk bersimpu di lantai. Dan tiba-tiba saja, pikirannya pun terbang ke masa lalu, di mana dia dan Risma untuk pertama kalinya menempati rumah ini. Siang panas kayak gini, enaknya nyalain AC, terus tidur deh yang berduaan. Tapi Randi memeluk tubuh Risma dari belakang. Ah, si Amah, kan kita baru aja beberes rumah, masih capek atuh. Tolak Risma dengan halus. Ya makanya itu, justru biar nggak capek, ayo istirahat di kamar. Randi tidak kehabisan akal untuk membujuk istri barunya yang kala itu baru dinikahi olehnya sekitar 2 minggu. Iya, kalau ngajak yang lain bukannya istirahat atau namanya malah bikin capek. Risma merajuk dengan sikap manjanya yang khas. Dan sikap manjanya itulah yang selalu pandai memikat hati Randi. Loh, emangnya mau ngajakin apa? Goda Randi lebih intens. Dia mendekatkan wajahnya ke pipi Risma. Dan sedetik kemudian, sebuah kecupan mendarat di wajah wanita yang sudah menawan hatinya itu. Gak tahu ngajakin bikin anak kali. Biasanya kan juga kayak gitu mah. Risma malu-malu menjawab pertanyaan suaminya. Nah, itu tahu. Itu baru namanya istri yang pengertian. Puji Randi yang membuat Risma semakin tergoda untuk meladeninya. Capek nanti malam aja ya. Pintar Risma coba bernegosiasi. Bikin anak mah gak capek atau sayang. Yang ada nanti malah tambah pulas kita tidurnya. Yuk, kita istirahat aja. Yuk. Randi terus membujuk sampai Risma pun akhirnya mau. Dan siang itu, di dalam kamar rumah barunya, dua insan yang sedang dimabuk asmara itu tenggelam dalam lautan kenikmatan. Lupa ya, nggak pakai pengaman. Tanya Risma terkejut saat mereka selesai dengan aktivitas biologisnya. Loh, memangnya kenapa sayang? Kan nggak bawa. Dan emang udah nggak beli lagi. Ya dikirain kamu mah udah suntik KB. Randi menjawab dengan santai tapi tidak dengan Risma. Wanita itu tampak cemberut dan merasa was-was. Tanggal sekarang kan lagi masa-masa suburnya. Harusnya tadi pakai pengaman dulu atuh. Risma tampak sedikit kesal. Ari kamu masalah kayak gini mah gak usah terlalu dipikirin. Kalaupun jadi kan ada bapaknya juga. Serga Randi dengan raut muka masam. Dia mulai terbawa suasana tidak enak. Ya akan tahu, aku belum mau punya anak lagi. Memangnya aku masih kuat ngelahirin. Risma mengikat rambutnya yang tadi berantakan. Ya emangnya kenapa? Kamu tuh masih muda, masa nggak kuat? Kan bisa operasi sesar. Sikap Randi kembali melunak. Ngelahirin itu aja nggak cukup. Tapi harus ngerawat, membesarkan, menyekolahkan. Sedangkan posisi pernikahan kita aja nggak kuat di mata hukum. Mau dicatat sebagai apa anak kita nanti? Risma mulai frustasi. Iya, ngerti. Kan juga lagi proses buat mendaftarkan pernikahan kita. Kamu yang sabar ya. Bujuk Randi dengan sikapnya yang lembut seperti biasanya. Gak mau aku tetap gak pengen punya anak lagi. Aku mau hidup tenang, bukan mau sengsara. Risma menjibak selimut yang menutupi badannya. Dia lalu beranjak ke arah kursi, mengambil beberapa helai pakaian yang tadi ditanggakan olehnya. Astagfirullah. Emangnya sejak kapan punya anak bikin kamu sengsara? Randi ikut turun dari kasur, tapi dia tetap memakai selimut itu. Malahan dia menggunakannya sebagai penutup tubuhnya. Sejak aku kenal laki-laki tidak bertanggung jawab seperti orang itu, dia udah ngelantarin anak-anaknya. Sekarang mereka malah diasuh sama mama, sama ibu kandung aku. Udah cukup rasanya aku nyusahin mama terus, Kasian, mama teh udah tua. Risma menangis sambil terus berusaha memakai tali bra yang tidak juga mau dipasangkan. Melihat Risma kesulitan memasang tali pengait itu, Randi pun mendekat dan membantunya. Ya udah, jangan diingat-ingat lagi mantan suami kamu yang kurang ajar itu ya. Pokoknya kita berdoa semoga tidak ada sesuatu yang terjadi dan semoga
Kamu tidak hamil ya, ucap Randi setelah berhasil membalikan badan Risma hingga mereka pun kini berhadap-hadapan. Mereka berdua pun berpelukan dan beristirahat seperti rencana semula. 3 minggu kemudian, Risma mengalami mual dan telat datang bulan. Kepalanya juga sering pusing hingga dirinya pun curiga atas gejala-gejala yang mirip seperti tanda-tanda kehamilan. Randi pun lalu dimintanya untuk membelikan alat tes kehamilan di apotek terdekat. Mereka pun dengan mudah bisa mengetahui kondisi asli tentang kehamilan Risma dan hasilnya membuat keduanya tercengang. Garis 2 berwarna biru menandakan kalau Risma positif hamil. Selain menangis dan menyalahkan Randi, Risma tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sangat menolak kehamilan ini. Traumanya belum sembuh atas nasib buruknya di masa lalu. Dia tidak ingin terbebani lagi oleh seorang anak. Udah tuh, jangan nangis terus Yang. Kita mau punya anak, bukan mau pisah. Kenapa kayak gini sih? Randi berusaha menenangkan Risma, namun dia justru menambah beban pikiran wanita itu dengan setiap ucapan yang terlontar dari mulutnya. Nggak mau, A. Ingat, Kak, kita itu sudah berumur. Mau bagaimana? Mau jadi apa anak kita nanti? Risma masih terus menangis. Ini hari kamu. Nah, nanya mau jadi apa lagi? Kenapa dipikirin sampai ke sana? Ya jadi anak atuh, nanti disekolahin, dibiayain, kita besarkan bersama-sama. Randi tidak mengerti pada pola pikir istrinya. Enggak, A. Pokoknya aku nggak mau. Kita harus gugurkan kandungan ini segera. Risma bangkit dari kursi, lalu ia meraih handphone dan mulai mencari info cara menggugurkan kandungan. Randi pun hanya bisa menatap bingung atas tingkah laku Risma. Dia pun akhirnya hanya bisa menyetujui seluruh rencana dan juga keputusan wanita yang begitu dicintainya itu. Baginya, kebahagiaan Risma jauh lebih penting dari keinginannya memiliki keturunan dari Risma. Sejujurnya, Randi tidak merencanakan punya anak ketika ia menikahi Risma, tapi kalau melihat para wanita ini sangat cantik, dia pun terbesit untuk memiliki seorang putri yang juga mirip dengan Risma. Sebab dari pernikahan pertamanya, Randi dikaruniai 2 anak laki-laki. Masalah itu pun pada akhirnya mampu mereka berdua atasi. Ya, keputusan untuk menggugurkan kandungan sudah disetujui keduanya. Risma lalu mencoba beberapa macam jamu penggugur kandungan untuk bisa melunturkan janin yang ada di dalam rahimnya. Wanita itu bahkan mengabaikan rasa sakit yang dialami olehnya manakala jamu itu sudah mulai bereaksi. Dan berhasil. Ya, janin itu akhirnya mereka buang dan mereka tanam di kebun kosong yang ada di samping rumah mereka. Risma pun merasa lega karena akhirnya mereka tidak jadi memiliki seorang anak. Sekelebat kenangan pahit itu pun berakhir saat Randi tahu-tahu sudah menyadari kehadiran Risma di dapur. Ngapain duduk di lantai begini? Risma ketakutan kalau melihat suaminya terduduk lemah seperti orang sakit. Sudah berbuat dosa. Kita berdua sudah berdosa. Suara Randi terbata, lalu air mata pun berjatuhan meski tidak banyak. Risma tidak mengerti akan arti ucapan itu, tapi dia tahu kalau sesuatu yang buruk telah menimpa suaminya. Seharusnya kamu tidak menggugurkan kandungan kamu waktu itu. Bayi itu seharusnya dilahirkan saja ke dunia. Kita berdua sudah menjadi pembunuh. Kali ini tangisan pria berwajah tampan itu semakin kuat, membuat hati Risma yang selama ini beku pun menjadi cair. Risma tidak menyangka laki-laki yang dipilihnya untuk menjadi suami keduanya itu berhati selembut sutra. Dia terus saja memikirkan perbuatan buruk mantan suaminya, sampai-sampai dia pun berpikir negatif tentang Randi. Selama ini, Risma tidak ingin memiliki anak lagi karena ia yang tidak ingin dikecewakan untuk kedua kalinya. Dia hanya ingin menjalin hubungan suami istri, tapi tidak dengan membangun keluarga.
Setelah mereka berdua berhasil menenangkan diri, suasana pun berangsur-angsur membaik, tapi kehidupan mereka tidak lagi sama. Randi pun semakin enggan untuk menemui Risma yang dianggapnya tidak peduli dengan apapun selain kebahagiaannya. Ya, Risma sendiri terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya itu sudah tepat dengan tidak memiliki anak. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya berkata bahwa dia menyesal. Pergulatan batin itu membuat kondisi kejiwaannya pun menjadi terganggu. Pernikahan mereka layaknya bagai penjara pikiran bagi masing-masing. Tidak ada lagi kebahagiaan seperti saat pertama kali mereka membina hubungan. Risma pun sudah sangat kuat keinginannya untuk segera berjumpa dengan anak-anak. Dia sudah memutuskan untuk pergi sebelum nantinya ia dicampakkan oleh Randi. Bagaimanapun dia sadar, jika status pernikahannya itu tidak kuat di mata hukum, Randi bisa saja kapanpun meninggalkannya. Dan meskipun berat, Randi pada akhirnya harus melepaskan wanita pujaan hatinya itu untuk kembali ke rumah orang tuanya. Mereka berpisah secara baik-baik, sama seperti saat mereka pertama kali berjumpa hingga mengikrarkan janji suci di depan penghulu. Dan pada titik itu, baik Risma maupun Randi sama-sama disadarkan bahwa mereka bukannya salah menempatkan cinta, hanya saja mereka berdua dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Tidak seharusnya mereka berdua menjalin hubungan apalagi secara diam-diam. Tidak ada penyesalan telah mengenal satu sama lain, tapi penyesalan terbesar adalah ketika mereka sadar jika mereka tidak dapat mengendalikan diri dan perasaan masing-masing. Selamat tinggal Risma, selamat tinggal wanitaku yang manis, ucap Randi lirih dalam hati. Terima kasih ya, A. Terima kasih untuk cintanya yang tulus. Tapi kita memang tidak bisa bersatu, balas Risma dari dalam dasar hatinya yang terdalam. Seiring berjalannya waktu, kehidupan keduanya pun kembali berjalan meskipun tidak lagi bersama-sama mengarungi biduk rumah tangga. Risma fokus untuk membenahi diri. Dia memohon ampun atas segala dosa-dosanya dan memilih untuk fokus merawat anak-anaknya. Sementara Randi, ia kembali bersama keluarganya yang sudah selalu setia menemaninya hingga di posisi sekarang. Selesai, wow, luar biasa. Mbak Nuna selalu menampilkan kisah-kisah yang penuh misteri ya. Dan ternyata dalam kisah tadi disebutkan Risma dan Randi ini ternyata menikah diam-diam. Dan bisa dibilang Risma ini adalah istri simpanan dari Randi. Tapi memang dinikahkan secara sah, secara agama ya, secara nikah siri. Tapi tidak keluarganya tidak ada yang tahu. Dan ternyata Randi pun sudah beristri dan Risma pun sudah memiliki 2 anak yang mana anaknya dititipkan oleh kedua orang tuanya. Dan di sini ternyata Risma ini memiliki rasa trauma ya, yang mana akibat dari rasa trauma itu dia tidak ingin memiliki momongan dari Randi. Padahal mereka sudah sah secara agama, sudah menjadi suami istri, tapi dia tidak menginginkan memiliki anak ya, karena rasa traumanya tadi. Sehingga karena didorong rasa trauma yang mana dia takut dicampakkan lagi oleh Randi ya, karena sebelumnya dari pernikahan sebelumnya dia ditinggalkan begitu saja oleh suaminya dan harus membesarkan 2 anak seorang diri. Disinilah dia memiliki trauma untuk memiliki anak sehingga dia menempuh cara yang tidak baik. Dan ternyata tangisan bayi yang muncul yang sempat didengar juga oleh salah satu penjajah tetangganya itu Bu Salimah, itu ternyata adalah bayi dari Randi dan Risma. Luar biasa kisahnya. Di awalnya kita sempat bingung ya, tapi ternyata dia menggugurkan kandungan setelah dipositif hamil dan dibuang ke sebelah yang dimana di situ ada kebun kosong. Keren lah, overall kisahnya keren banget dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dan buang saja yang buruk-buruknya. Dan di endingnya juga alhamdulillah Randi sudah kembali lagi ke pangkuan istri pertamanya dan keluarga kecilnya lah ya, bisa hidup bahagia. Dan Risma pun juga sudah kembali lagi untuk mengurus
mengurus kedua anaknya. Dan mudah-mudahan keduanya bisa mendapatkan kebahagiaannya masing-masing dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah diperbuatnya. Dan Mbak Nuna, terima kasih sekali lagi atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah berikutnya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh di-share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga bisa ikut terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap harinya, setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diambil dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, jadi pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman pribadi diri sendiri ataupun pengalaman pribadi keluarga ataupun teman-teman dekat, silakan. Apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar ya. Karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo, di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.